Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada semuanya. Anak-anakku kelas 10. Semoga dalam pembelajaran kali ini tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam uh, marabaya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang sudut berbagai kuadran. Nanti kita akan melanjutkan tentang sudut sudut terminal, sudut-sudut awal, atau istilahnya dua sudut standar memiliki sisi akhir yang berimpit. Untuk memantapkan pemahaman kamu akan sudut-sudut baku dan pembatas kuadran, cermatilah gambar di bawah ini. Gambar sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Ini contohnya sudut 60 derajat itu A, min 40 B, yang C 120, yang D 600 derajat. Karena ini sudutnya positif, berarti nanti bergeraknya dari ini X ke sini, ke kiri, berlawan dalam jarum jam. Jadi sisi awal terletak pada X dan sisi akhir terletak pada panjang OA. Ini untuk A, sudut 60. Kemudian untuk yang B, sudut min 45, sama, bergeraknya dari sumbu X. Kemudian diakhiri dengan searah jarum jam. Nah, min 45. Ini terletaknya di kuadran D kuadran 4. Berbeda dengan yang ini. Ini kuadran 1. Kemudian 120. Karena positif bergerak dari ini ke atas. Nah, berhenti sampai sumbu sisi akhirnya OP. Ini terletak di kuadran 2. Kemudian 600. Karena ini maksimal itu 360, berarti gerakannya 2 kali. Nah, ini bergerak sampai 360, kemudian bergerak lagi sebanyak 240, sehingga ketemu 600 derajat. Jadi ini terletaknya di kuadran 3. Paham ya, ketika nanti kalian disuruh menggambar kartesius. Selanjutnya, nah ini tugas proyeknya, himpun berbagai informasi penerapan sudut pada bidang. Nanti bisa fisika atau mungkin masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau yang nyata yang kita bisa terapkan di dalam mengerjakan trigonometri. Coba nanti kalian rancang pemecahannya, masalah yang kalian temukan nanti dalam kehidupan sehari-hari, atau kalian cari informasi yang kalian peroleh tentang masalah yang ada kaitannya dengan trigonometri. Kemudian nanti kalian buat laporanmu, kemudian bisa disajikan dalam bentuk makalah atau artikel yang rapi, kemudian nanti bisa dikumpulkan di meja saya. Itu ya, terima kasih ya untuk tugas proyeknya. Untuk pengumpulannya nanti bisa dikoordinir atau nanti sewaktu-waktu kalian sudah siap silahkan dikumpulkan. Jadi nanti ini tidak ada batas waktu, ya paling enggak ya maksimal sebelum mid semester lah. Jadi nanti kalian harus mengumpulkan tugas proyeknya ini. Ingat ya, masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian cari pemecahannya, bisa dijilid. Jadi nanti tidak hanya satu, bisa dibuat semacam makalah atau artikel gitu ya. Oke,
Kita lanjutkan pertemuan materinya, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada kehidupan budaya Dayak, kajian mengenai trigonometri sudah tercermin dari berbagai ikon kehidupan mereka, misalnya para arsitekturnya sudah menerapkan kesetimbangan bangunan pada rumah adat. Nah, rumah adatnya ini sudah menerapkannya. Rumah adat tersebut berdiri kokoh sebagai hasil hubungan yang tepat antara sudut yang dikaitkan dengan panjang sisinya. Apakah para arsitektur tersebut mempelajari trigonometri juga? Nah, pada subtema ini akan dipahami konsep perbandingan trigonometri suatu segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai bentuk segitiga siku-siku, misalnya letakkan posisi sapu ketika 8.7. Nah, ini posisi sapu, ini ada dinding, ini lantai, ini sapu. Ternyata secara ketika kita amati, nah ini membentuk segitiga siku-siku. Coba kita pahami deskripsi itu ya. Kemudian coba kita pahami di segi berikut. Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Nah, ini tadi ya. Kalau ini deskripsinya banyak seperti ini. Jadi konsep segitiga siku-sikunya seperti ini. Ini ceritanya kalian sudah misalkan di sini langsung ini ya, tinggi badan. Kalau ini tinggi badan seorang anak namanya Dani, kelas 2, tingginya 1,2 meter. Dani adalah anak yang baik, suka bertanya. Dengan senyum, ayahnya menjawab. Tinggi tiang bendera di lapangan itu dengan senyum, ayahnya menjawab 8 meter. Jadi tinggi badannya anak itu 1,2, kemudian tinggi tiang benderanya 8 meter. Suatu sore di saat matahari bendera di tanah ya, dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera itu 3 dan 15. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Dani, seperti kamu mengukur bayangan kamu sendiri. Nah, ini jebakan konsep sendiri. Bagaimana gambarnya, apakah membentuk segitiga, sudutnya berapa. Oke, kita coba pahami gambar. Nah, ini model tiang benderanya dan orangnya. AB tinggi tiang. AB tinggi tiang. Kemudian BC panjang bayangan tiang. Ini panjang bayangan tiang. Ini BC ya ini ya. Oh, BC-nya sampai sini. Tiang bayangan tiangnya 15 meter. Tinggi Pak Yahya. Nah, ini Pak Yahya. DE 1,6. Kemudian EC bayangan Pak Yahya ini 3 meter. EC ini ya, ini Bang Pak Yahya di sini. FG tiang Daninya, FG ini Dani, tinggi Dani 1,2, panjang bayangan Dani GE. Ini bayangannya. Oke. Jadi secara ini kita bisa menjelaskannya, bisa mengamati sendiri buku paket yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini nanti ada 3 segitiga siku-siku, yaitu ABC, kemudian DEC, kemudian FGC. Nah, ketika kita pecah-pecah seperti ini. Ini tiang bendera, ini tinggi Pak Dani dan bayangannya, tinggi Dani Pak Yahya, kalau ini Dani dan bayangannya. Nah, sehingga
kita bisa memperoleh 2,2 Fg. Nah ini ya nilainya ya. Pertanyaan pertama, perbandingan Fg per DE, DE per DC, AB per AC, nah 1,2 per 2,25, 1,6, 3,4, 8 per 17. Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Nah, intinya apa? Depan dibagi miring. Kemudian ada juga sisi depan, sisi samping sudut dibagi sisi miring. Nah, samping dibagi miring. Kemudian ada juga depan dibagi miring samping. Nah, di sini nanti kita akan menyimpulkan ada yang namanya sinus, kosinus, tangen. Nah, sinus itu sisi depan, nah, depan sinus ya, depan. Ini misalkan dari sudut C, yang C, sin C. Depan dibagi miring. Depan ini dibagi miring. Kalau kosinus C berarti apa? Sebelah C dibagi miring. Kemudian tangen berarti apa? Depan dibagi sebelah. Kemudian kosekan. Kosekan itu seper cos. Berarti kebalikannya cos. Kalau kosekan berarti apa? Miring dibagi sebelah. Kalau sekan itu, nah kalau ini ya, sekan itu adalah miring dibagi samping. Oh ini berarti seperkos ya, miring dibagi samping, seperkos. Kalau kosekan miring dibagi, ini ada kesalahan ini. Kotangan ini sepertan. Kalau kotangan miring sebelah dibagi depan. Kalau sekan itu miring dibagi depan. Nah, ini kan ada sama nih. Ini ada kesalahan. Sisi miring segitiga dibagi sisi samping. Sisi miring dibagi sisi samping. Nah, ini ada kesalahan. Kalau di seperkos, ini seharusnya ada sepersin. Kosekan. Nah, ini ada kesalahan. Yang sama ini. Sepersin, seperkos. Berarti ini bukan sisi miring, tapi depan dibagi miring. Miring dibagi depan. Ini miring dibagi depan, ini miring dibagi samping, ini sebelah atau samping dibagi depan. Nah ya. Nah, di sini sin A. Ini contoh ya, sin A, sin cos A, tan A. Sin A berarti kita melihatnya dari atas. Kok sin A ya dari sini. Depan dibagi miring, berarti apa? 4 dibagi miringnya ini pasti 5. Kalau di sini 3, 4 pasti 5 ya. 4 dibagi 5. Kalau cos C kita melihat dari sini. Cos tadi kan sebelah dibagi miring. Berarti 4 dibagi. Lihatnya dari sini ya. Cos. Cos itu kan sebelah dibagi miring. Berarti 4 dibagi 5. Nah ini salah ini. Kita kan melihatnya dari C. Kalau melihatnya dari apa? A, ini benar. Kalau melihatnya dari A, benar 3 per 5, samping per miring. Kalau melihatnya dari C, berarti samping 4 per 5. Ini salah ya, ini 4. Kalau tan A, kita melihatnya dari tan A di sini, berarti depan dibagi samping 4 per 3, benar ya.